Oke, sebelum kita berdoa, saya undang dulu Pak Atta. Ibu Yulianti standby ya. Bu Yulianti, tunggu ya. Saya Pak Atta, kami nyanyi dulu puji-pujian. Nah, setelah itu saya berdoa, kita baca firman Tuhan dengan perikop malam hari ini di dalam Mazmur 19 ayat yang 13. Oke, anak-anak Tuhan, siapkan Alkitab, kitab suci. Siapkan handphone suci, siapkan buku tulis, dan kita belajar sedikit saja. Nanti setelah Ibu bersaksi baru Pak Bowo menambah lagi. Oke, saya angkat dulu Pak Atta. Shalom Pak Atta. Oke. Shalom Pak Bongbong. Aman suara saya Pak? Shalom Pak Atta. Oke, shalom. Baik, selamat malam. Ya, baik Pak Bongbong, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu, Saudara, atas dukungannya kepada channel Solata BM2. Dukung kami selalu dalam doa agar seluruh tim Solata BM2 dapat bekerja sama dengan baik, sehingga channel ini membawa banyak jiwa-jiwa baru dan menerima Tuhan Yesus sebagai pribadi mereka, juru selamat mereka. Yang kedua, jika saudara merasa sangat diberkati dengan channel ini, bisa mengirimkan WA kesaksian saudara kepada Pak Bongbong, nanti kami akan bacakan sebelum acara kita dimulai. Dan yang ketiga, sebelum saya membawakan 4 buah pujian yang sudah saya share ke Pak Bongbong, nanti tolong Pak Bongbong bisa share screen ya. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Malam hari ini saya minta saudara berdoa untuk hambanya Pak Bongbong saat dia membawakan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini tidak sia-sia, tapi dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan kita semua dimampukan untuk melakukan firman itu setiap hari. Juga buat Ibu Yulianti yang akan bersaksi untuk kita pada malam hari ini, topang dia di dalam doa, supaya dia dapat bercerita tentang kasih Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Kita harus sadar karena iblis tidak suka saat hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang dengan sengaja membuyarkan konsentrasi hambanya Pak Bongbong saat menjawab pertanyaan yang terkadang memancing emosi beliau. Untuk itu, saya sangat mengimbau dengan segala kerendahan hati, minta dukungan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa sebelum saya membawakan pujian ini. Bapak di surga, Bapak yang sangat mengasihi kami, Juru Selamat yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu Pak Bongbong. Berikanlah dia hikmat dari surga, sehingga Tuhan memampukan dia untuk memberi kesaksian pada malam hari ini. Pakai dia Tuhan untuk menjadi saksian bagi seluruh dunia. Juga Ibu Yulianti, kami topang dalam nama Tuhan Yesus. Biar channel ini selalu menjadi berkat bagi semua orang di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa iblis tidak berkuasa di saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Silakan Pak Bongbong share screen untuk saudara-saudara kita. Saya akan membawakan sebuah pujian. Aman Pak Bongbong? Lagi gangguan sebentar ya. Tadi tiba-tiba signal saya hilang. Ini belum. Ya, amin. Haleluya. Ya, saat Ibu Yulianti berdoa dalam pribadi. Ya.
Pak Bom dengar suara saya ya Pak? Tunggu ya. Bisa dengar suara saya, Pak Atta? Sebentar ya. Aman, Pak. Sebentar, Pak. Aman. Ya, sebentar, Pak. Saya lagi gangguan di Palen. Ya, Ibu Yulianti, nanti di mute aja ya dengan Pak Bom ya. Nanti saya bawakan 4 pujian. Ya, salam Pak Bom, aman suaranya? Sebentar ya. Sebentar. Ya, aman, bagus. Sebentar, Pak ya. Ada gangguan Ya. di studio nih, nggak tahu kenapa gangguan. In the name of Jesus, Pak. Ya, dukung dalam doa ya. Karena ini kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Bentar, Pak ya. Ada gangguan. Bentar, Pak Atta. Aduh, bentar ya. Bentar ya, Pak Atta ya. Ya, siap. Pak Atta menyanyi aja nanti saya Ya. tampilkan ini. Pertama lagu apa? Oke. Wadah. Ada, ya siap Pak Bom ya. Ya, saya ajak saudara-saudara yang di layar chat kita bersama menyembah Tuhan, biar urapan Tuhan terjadi saat ini. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat puji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat Roh-Mu bekerja, saat puji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku
merasakan kehadiran Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tanganmu. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tanganmu. Di hidupku ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku. Di angkatmu menyembahmu, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku. Di angkatmu menyembahmu. Silakan Pak Bombong pimpin kita dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, isi hati Tuhan, dan kami semua akan mendengarkan saudari terkasih Ibu Yulianti, yang mana baru pulang, yang mana selama ini dia tersesat, domba yang tersesat. Kami percaya Tuhan setia dengan janjinya dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Untuk itu saudara-saudara, satu orang bertobat sesuai dalam firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 10. Satu orang bertobat, malaikat bersukacita di kerajaan surga. Haleluya. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Di hari ini hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Hingga kami semua yang datang di malam hari ini yang haus akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami semua memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, sebelum kami semua membaca sebagian isi hati Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Karena kami sadar Tuhan, kami semua ini terbuat dari tanah liat. Untuk itu Tuhan, ubahlah tanah liat ini. Biarlah tanah liat ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Terlebih-lebih dosa yang kami lakukan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa berkati kami. Biarlah pada waktu kami membaca firman Tuhan, kami semua dapat menerima dengan damai sejahtera sukacita dan kami menjadi anak-anak terang. Bapa, kami bersyukur dari malam hingga pagi tadi kami bangun tanpa kekurangan satupun. Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kami kekuatan perlindungan hingga kami boleh pergi keluar, melangkah keluar. Kami bekerja sesuai apa yang Tuhan berikan kepada kami dalam dunia ini. Baik kami bekerja sebagai TNI, Polri, pegawai negeri, pengusaha, pedagang, apapun pekerjaan kami, dokter, suster, bidan, pedagang di pasar, petani, nelayan.
tukang parkir, apapun pekerjaan kami. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kami hingga yang terendah. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa anak-anak Tuhan di malam hari ini yang tetap setia dan mereka haus akan firman kebenaran Tuhan. Tuhan berkati mereka. Khususnya anak-anak Tuhan di malam hari ini yang mengalami pergumulan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Anak-anak Tuhan berkati. Bapak kami juga berdoa anak-anak Tuhan di malam hari ini yang mengalami sakit penyakit. Karena medis Tuhan Yesus angkat penyakit mereka. Dengan darah-Mu yang kudus, kuasa bilur-bilur Tuhan. Jamah mereka dimanapun mereka berada. Baik di rumah sakit, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kuasa kegelapan yang mau menghampiri mereka. Darah Yesus berkuasa. Kami putuskan dalam nama Yesus. Roh kutuk kami putuskan dengan darah Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan. Agari rumah mereka dengan malaikat-Mu yang kudus. Lindungi mereka, berkati mereka. Bapak kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hingga saat ini belum mencicipi susah nasib. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan cara pengasihan-Mu Tuhan. Berkati janda, duda yang tidak bekerja lagi. Tuhan Yesus berkati. Anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan, yang permasalahan perekonomian, Tuhan angkat mereka jadi kepala bukan ekor. Dan anak-anak Tuhan yang mengalami di ujung tanduk perceraian, kami putuskan dalam nama Yesus. Lembutkanlah hati mereka, hati yang keras seperti batu kami hancurkan dalam nama Yesus. Bapak, hiburlah anak-anak mereka yang mengalami goncangan, hiburlah mereka. Kami percaya anak-anak Tuhan di malam hari ini penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Terlebih-lebih saudari terkasih kami Ibu Yulianti, Tuhan, segala pergumulan yang mana Engkau telah mengangkat ibu terkasih, kami ini percaya dia sebagai murid dan dia Tuhan selalu setia kepada kami semua. Yang mana dia dulu jauh, dia pergi sehingga dia tersesat. Tapi kami yakin percaya Tuhan yang membawa dia. Karena Engkau berkata dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Kau berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kami percaya Tuhan, Engkau memanggil kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya sebagai hamba-Mu, hanya bisa menyampaikan firman kebenaran. Engkau berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Kami percaya Tuhan, malam hari ini nubuatan terjadi, penggenapan terjadi, banyak anak-anak yang bertobat, domba-dombakan kembali. Kami percaya Tuhan, salah satu Ibu Yulianti di malam hari ini, Engkau telah bawa dia kepada-Mu Bapa. Engkau telah menyadarkan dia, dan Engkau telah mengingatkan dia, dan kembali dia mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan di malam hari ini dengan kesaksian Ibu Yulianti, banyak jiwa yang akan diselamatkan, domba-domba yang tersesat akan pulang. Dalam nama Yesus, dengan darah-Mu yang kudus, berkati kami di malam hari ini yang menonton, baik secara live maupun secara ulang. Terima kasih banyak Bapak. Kau berfirman dalam Lukas 15 ayat yang ke-10, satu jiwa bertobat, malaikat bersukacita di surga. Bapak berkati Ibu Yulianti, yang mana anaknya terkasih belum mengaku Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dengan jamahan-Mu Tuhan. Kau berfirman dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31, satu jiwa diselamatkan, sisi rumah akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang Kau berkati tim anak-anak Solata BEM 2 dimanapun berada, dan pecinta Solata BEM 2 berkati, khususnya hamba-Mu Kau berkati Tuhan. Berkati Pak Lobol beserta keluarga, Pak Sibarani beserta keluarga, Pak Didara beserta keluarga, Pak Timoti, Pak Bambang beserta keluarga, Pak Leo beserta keluarga, Pak Budiman beserta keluarga, Pak Marban, Pak Jeki Simbiring, Ibu Sufiatul, anak Tuhan, Pak Slamet Riyadi, Pak Wahyudi, Pak Daeng Kasih. Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati pemberian tangan-tangan anak-anak Tuhan untuk membantu dalam pelayanan Tuhan. Tuhan ganti berlipat-lipat kali. Dalam nama Yesus, berkati kami semua anak-anak Tuhan yang selalu setia
bersama-sama mengabarkan firman kebenaran-Mu sesuai berita amanat agung Tuhan. Menginjil, mengajar, dan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini sukacita terjadi atas kesaksian anak terkasih saudari Ibu Yulianti. Berkati kami Tuhan, dan kami semua siap mendengar isi hati Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin, haleluya. Oke, saudara terkasih. Oke, sebelum saya kesaksian dari Ibu Yulianti, baik saudara, saya akan membawa sedikit firman Tuhan, anak Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 19. Karena signal di studio ada gangguan. Siarannya kecil ya, patah-patah ya. Tidak apa-apa, ini ada gangguan sedikit ya. Tidak apa-apa, ada gangguan paling sedikit aja ya. Oke, saya buka dalam kitab Mazmur 19 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapakah dapat memahami kekeliruannya sendiri? Bersihkanlah aku dari dosa-dosa yang tersembunyi. Perhatikan ayat ini, kita baca ulang bersama-sama. Siapakah yang dapat memahami kekeliruannya sendiri? Bersihkanlah aku dari dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Pak Bobo bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan dosa. Semua, siapapun dia, meskipun anak Tuhan yang rajin, akan jatuh dalam dosa. Untuk itu Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Tidak ada orang yang bisa tahu hari depan. Tapi untuk keselamatan, Tuhan Yesus yang memilih Anda. Roma 8, ayat yang ke-29, dan ke-30. Tuhan yang memilih Anda. Tuhan yang menentukan. Tuhan juga setia untuk Anda. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Haleluya, haleluya. Yang di rumah katakan amin. Dan semua manusia akan keliru. Tapi kalau memang kita sudah terpilih dalam firman Tuhan, ya, karena kita sudah terpilih dari sejak dahulu dalam Mazmur 139 ayat 16. Mari kita buka bersama-sama. Oke, sebelum saya buka dalam Mazmur, ya kita buka dulu ya, Mazmur 139 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Matamu melihat ketika aku masih berupa janin, dan di dalam kitab-Mu semua telah tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun darinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk itu, kalau kita baca sini, matamu melihat selagi aku bahkan anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebelum kita lahir, kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Sesuai dalam kitab Mazmur 139 ayat yang ke-16. Nah, kita juga kembali lihat dalam Yeremia 1. Kita buka dalam Yeremia 1. Ayat yang ke-5. 5 ayat. Oke. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Kita beruntung anak-anak Tuhan yang sudah memperoleh kasih karunia. Jadi sebelum kita dibentuk, Tuhan sudah memilih kita, sudah terdaftar ke dalam kerajaan surga. Meskipun kita dan kecil mungkin diseberang, tapi kalau memang kita sudah dipilih dari kandungan, karena Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Sesuai dalam Yohanes 6 ayat 44, kalau bukan tidak Bapa yang membawa Anda dan saya kepada Yesus, kita tidak akan diselamatkan. Jadi hidup kita sudah ditentukan sesuai dalam Roma 9 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Dalam Roma 9 ayat yang ke-11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan,
tetapi berdasarkan panggilannya. Untuk itu saudara-saudara terkasih, kita memang ditentukan dan dipanggil. Kita bersyukur anak-anak Tuhan hari ini. Mungkin Anda punya ekonomi masalah. Jangan takut. Anda sudah diselamatkan. Bersyukurlah. Hingga saat ini Anda masih bernafas dan Anda masih bisa. Orang banyak diberkati, punya uang banyak, punya kendaraan banyak, tapi tidak bisa menikmati hidupnya. Dia di rumah, tidur begini. Di rumah sakit, begini. Tidak bisa jalan, banyak di kursi roda, karena tidak pernah mengucap syukur dalam segala hal. Pak Bobo mengingatkan anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Kalau kita sudah diberikan keselamatan, sudah diberikan karunia. Jangan kita bersungut-sungut. Saudara terkasih. Untuk itu, malam hari ini, Pak Bobo mengingatkan, sebelum Anda dapat kutik di telinga, bertobatlah. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda tidak sadar, tidak mau bertobat, dosa Anda tidak dihapuskan. Saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini kesaksian dari Ibu Yulianti. Dia berbuat dosa. Sesuai dalam Matius 10 ayat yang ke-32, dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyeberang, tapi dia sudah ditentukan untuk diselamatkan. Untuk itu dia pulang. Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, tapi Anda harus bertobat. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku, agar ku Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan yang menentukan kita, Tuhan yang memilih. Kita dipilih, kita dipanggil mendengarkan firman Tuhan. Kita dibenarkan dan kita percaya. Dan kita dimuliakan di kerjaan surga. Amin, saudara. Dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudara, Allah tidak pernah menyesali kasih karunia yang Tuhan sudah berikan sama kita. Untuk itu anak-anak Tuhan di malam hari ini yang sudah meninggalkan Yesus, pulanglah, pulanglah, pulanglah.
Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus yang diberikan. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, pada waktu Anda percaya menerima karunia Roh Kudus itu, mulut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-11, Roma 10 ayat 9, pada waktu Anda dulu jatuh dalam dosa, harus Anda diberikan diri Anda dibaptis. Meskipun Anda dulu dibaptis, tapi Anda sudah menyangkal Yesus. Untuk itu, dalam Roma 6 ayat yang ke-3, hingga yang ke-5, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam nama Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan Allah yang dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ingat, pada waktu kita dibaptis, satu orang bertobat, bersukacitalah malaikat kerajaan surga. Itu saudara-saudara. Kita buka dalam Lukas 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Satu orang yang berdosa sudah pulang mengikuti Yesus Kristus sebagai domba yang mendengarkan apa kita. Bersukacita malaikat di kerajaan surga. Amin, saudara-saudara. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini damai sejahtera bagi kita semua. Kita semua, mari silakan anak-anak Tuhan. Siaran Solata BM2 bukan siarannya Pak Bobo. Pak Bobo hanya sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan, mencari jiwa-jiwa. Mari kita semua dukung channel Solata BM2. Kita mendukung jiwa-jiwa. Saudara kita yang perlu, jangan kita egois. Kita sudah diselamatkan. Ingat, upah besar sudah menanti kita di kerjaan surga. Amin. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, upah kita diperhitungkan. Mari kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara terkasih, dalam persekutuan Anda semua, teman-teman semua, anak-anak seluruh Indonesia, pelosok sampai seluruh dunia, termasuk Pak Bobo, Pak Atta, Ibu Yolati. Persekutuan, dalam persekutuan gereja-gereja anak-anak Tuhan, jeripayah tidak sia-sia. Amin, saudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Untuk itu, saudara-saudara terkasih, nama kita sudah tercatat di kerjaan surga. Sesuai dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Nama kita sudah tercatat. Hari ini kita sudah dibaptis, malaikat bersukacita. Dalam Lukas 10 ayat 20, kita menjadi warga kerajaan surga. Saudara terkasih, dalam Lukas 10 ayat 20. Mari kita baca. Pada waktu kita dibaptis, kita percaya, mulut kita, Yesus katakan dalam Matius 10 ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bersukacitalah hari ini, bersukacitalah.
Karena Anda yang hari ini sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anda sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda sudah terdaftar di kerajaan surga. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Di rumah katakan amin. Haleluya. Untuk itu, kita kadang manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tetap setia. Karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus berkata, aku datang di dalam dunia bukan untuk dilayani. Dalam Matius, kita buka sama-sama. Matius 20, ayat yang ke-28. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus selama di dalam dunia, Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang terkasih, dalam Matius 20 ayat 28. Firman Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia bukan dilayani. Tuhan Yesus, ingat anak-anak Tuhan, jangan sampai ada orang yang bertobat pakai baju seksi, pakai bajunya baru tangan batu-batu, antik-antik, perempuan cantik, datang ke gereja. Anda bilang, orang tidak benar, ngapain ke gereja? Pertanyaan saya sama Anda. Apakah gereja Anda punya? Gereja tempat orang-orang cari Tuhan, tempat orang-orang yang berdosa. Mulai saat ini, sekarang ini, Anda berkata di sebelah, saya lebih berdosa. Pak Bobom lebih berdosa daripada Anda semua. Pak Atta, Ibu Yulianti, dan semua, Pak Bobom lebih berdosa. Amin, saudara. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mencari orang yang sakit, bukan orang yang sembuh. Orang yang mengaku, saya tidak berdosa. Anda tidak dibutuhkan dalam kerajaan. Anda sekarang yang nonton, badan bertato kali tinggi, ular, apa kelebih, apa naga, tato, betapa ular naga ke belakang. Anda bertobat di gereja. Carilah Tuhan, selama Tuhan masih mau berkenan untuk Anda temui. Carilah Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kau akan hidup. Amos 5 ayat 4 hingga yang ke-6. Carilah Tuhan. Tuhan tempat pengungsian. Pada waktu Anda mengalami kesusahan, Anda menangis, Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yesuslah jalan yang lurus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dialah firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 51. Akulah firman. Kalau barang siapa tidak mengikuti firman-Ku, maka dia akan binasa. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Bukan Tuhan mencari orang yang benar. Kita lihat dalam Matius 9 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-12 ya, kita mulai dari 12 saja ya. 12 sampai 13. Sorry ya, kebobom kan. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku
Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan mencari orang benar. Kalau Anda sekarang bertemu sama orang dalam gereja, dia berkata dia anak Tuhan, dan dia berkata dia tidak berdosa, dan dia berkata dia benar, dia lebih suci daripada Anda. Tinggalkan dia, dialah pengejar sesat. Dia bukan anak Tuhan. Jauhi dia, hati-hati. Dialah seorang bidat yang harus dijauhi. Karena dia tidak memahami kebenaran itu. Amin, saudara. Untuk itu anak-anak Tuhan yang saudara terkasih, yang kukasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Di dalam kitab Keluaran 32 ayat 28 hingga ayat ke-33, Nabi Musa berkata kepada bangsa Israel, hari ini namamu sudah tertulis dalam kerajaan surga. Sesuai dalam kitab Keluaran 24 ayat yang ke-8, darah perjanjian, yang mana sudah disampaikan juga perjanjian. Di dalam kitab Yeremia 23 ayat yang ke-5, anak domba Allah akan dilahirkan dari keturunan Daud, tunas dari timur. Dan di dalam Yeremia 33 ayat 31, Yeremia 31 ayat 31, di situ dikatakan bahwa akan ada perjanjian baru sesuai dinubuatkan dalam Lukas 22 ayat yang ke-19 hingga 20. Inilah perjanjian baru, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa umat, seluruh umat manusia. Yang mau bertobat, Anda akan diampuni. Amin. Hari ini nama Anda sudah tertulis dalam kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20 sudah tertulis. Lukas 10 ayat 20. Anda mendapatkan kasih karunia dalam nama Tuhan kita Yesus. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-5, Anda sudah memakai tubuh kemuliaan. Anda sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Berbuatlah penuh dengan kasih. Upah Anda akan besar di surga. Anda memakai tubuh kemuliaan yang terang benderang seperti cakrawala sesuai dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Jikalau engkau telah menang, aku Elohim Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi Allahmu. Engkau akan menjadi anakku, anak yang kukasihi. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Jikalau kau jatuh dalam dosa, tidak mau bertobat, kau kutegur, kau kukasihi, kau kutegur dan kupajar. Sebelum kau ditegur di rumah sakit, mulut balik begini, bertobatlah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu di malam hari ini, saudara kita Yulianti akan bersaksi. Nanti Pak Bobo melanjutkan karena firman Tuhan. Pak Bobo cuma ingatkan untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pak Bobo ingatkan bahwa dalam Efesus 6 ayat 13, Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Dan terakhir, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-40. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Karena namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya, haleluya.
Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Semoga damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkelimpahan bagi anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum saya angkat, saudara terkasih, Pak Atta, Ibu Yulianti untuk bersaksi, kita berdoa dulu, ya. Sebelum belum menyanyi, terus kesaksiannya kita nyanyi satu lagu, dan itu saya berdoa dulu. Oke, terima kasih banyak. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih. Kami anak-anak-Mu, kami sudah membaca sebagai firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tuhan kuduskan kami dalam nama Yesus. Kuduskan kami Tuhan dengan darah Yesus. Bapak, anak terkasih, Ibu terkasih, Ibu Yulianti akan bersaksi. Saya firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Beliau tidak akan malu, beliau akan bersaksi. Dan beliau akan menceritakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Sesuai dalam Mazmur 96 ayat yang ketiga. Kami semua akan bercerita kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pakai kami semua. Terutama malam hari ini, Ibu terkasih akan bersaksi. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang 5. Engkau berfirman, kami semua dipakai sebagai batu hidup untuk membangun suatu pembangunan keuangan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami dan anak-anak Tuhan yang akan mendengar kesaksian Ibu terkasih Ibu Yulianti. Biarlah telinga mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kami buka dalam nama Yesus, bisa mereka mendengar. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapak. Kami tolak segala kuasa kegelapan yang mau menghampiri, yang mau hadir di malam ini. Kami tolak dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak usir kuasa kegelapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua sudah mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik Pak, kita nyanyi satu lagu dan Ibu Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi Bu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Oke, baik Ibu Yulianti, kami kasih waktu untuk bersaksi. Ibu cerita, yang penting yang saya sudah sampaikan sama Ibu cerita saja, santai, relax, ya. Nanti kalau ada yang mengganggu, nanti Pak Bobo bilang Bu, ya, yang ada kepliker sedikit, ya. Kita harus bersaksi apa yang ada saja Tuhan dalam, ya. Terus berkati, oke Bu. Coba Ibu tes suara dulu Bu, kayaknya Ibu suara kecil ini. Shalom, shalom. Itu besar, oke baik. Silahkan. Ya, shalom. Ya, shalom. Ya, sudah besar. Ya. Selamat malam, Pak Bombom. Selamat malam, Pak Atta. Sebutkan nama Ibu. Selamat. Ya. Tempat tinggal jangan Selamat disebut. malam, Pak Cengkeh. Selamat malam. Selamat malam, Bapak-bapak semua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya ibu dari 2 orang anak yang sudah dewasa. Malam hari ini saya ingin memberi kesaksian tentang
bagaimana Tuhan melawat saya. Saya akan bercerita tentang kemurahan Tuhan yang terjadi di hidup saya. Saya terlahir dari keluarga Kristen, tetapi 30 tahun lalu saya mengingkari Tuhan Yesus. Saya berpaling dari Tuhan Yesus, saya mengecewakan Tuhan Yesus karena saya menikah dengan papanya anak-anak yang seorang Muslim. Singkat cerita, 1 bulan sebelum saya melangsungkan pernikahan, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang artinya sejak itu saya sudah menjadi seorang Muslim. Saya dalam perjalanan rumah tangga saya sebagai seorang Muslim, saya mendidik anak-anak saya sesuai dengan ajaran Muslim. Mereka saya ajarkan untuk beramal soleh dengan memberikan amal sebanyak-banyaknya, karena memang itu yang diajarkan di agama Muslim adalah kendaraan untuk menuju surga. Jadi saya ajarkan anak-anak itu dari kecil, mereka saya kasih amplop, lalu mereka saya kasih contoh supaya amplop itu dimasukkan ke dalam kotak amal. Kotak amal itu tempatnya di mana aja ya, di sembarang tempat tuh banyak sekali. Di masjid bisa dimasukkan ke kotak amal yang ada di masjid, atau di mall, atau di pinggir jalan itu kan suka ada tuh, kalau orang ada pembangunan masjid kan suka ada kotak amal gitu kan. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya seperti itu, dan saya mendatangkan guru agama untuk supaya anak-anak saya itu pandai mengaji. Ya puji Tuhan, anak-anak saya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan mereka pandai mengaji. Karena setiap seminggu 3 kali ada guru ngaji yang datang ke rumah, saya pun ikut bersama-sama dengan anak saya itu mengaji. Tetapi anak saya pandai mengaji, saya tidak. Saya beberapa waktu terkadang suka menyesali diri. Kenapa Tuhan kok saya nggak bisa mengaji? Mengapa saya tidak bisa membaca Quran, sedangkan anak-anak saya bisa? Dan itu saya curhat saya itu kepada Tuhan saya yang dulu, kepada Tuhan SWT. Jadi setiap kali sholat saya curhat sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya saya kok nggak bisa ngaji? Kenapa ya Tuhan? Anak-anak saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi mengajinya itu saya diam di tempat, nggak pernah bisa naik. Pelajaran yang hari ini, besok ditanyakan udah lupa. Pelajaran yang besok ditanyakan, yang kemarin sudah lupa. Begitu. Tapi sedangkan anak-anak saya itu pandai mereka. Sampai dengan hari ini mereka bisa mengaji. Lalu seiring perjalanan rumah tangga saya, sampai akhirnya saya pun pada titik